TNI tewaskan 3 anggota KKB yang ingin merebut senjata di Intan Jaya. Kompas.com, Kepala Penerangan Kogabu Wilhan III, Kolzi IGN Suryastawa mengklaim personel TNI menewaskan 3 anggota kelompok kriminal bersenjata KKB yang berusaha merampas senjata milik aparat. Kejadian tersebut terjadi di Puskesmas Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Tim TNI awalnya tengah melakukan pengejaran pelaku penembakan terhadap Prada Ginanjar Arianda, anggota Satgas Yonif R400BR dan memeriksa 1 orang laki-laki. Saat pemeriksaan, orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Janius Bagau tiba-tiba melarikan diri dengan meloncat ke jurang. Tim terpaksa menembaknya setelah tembakan peringatan dan seruan untuk kembali tidak diindahkan, ujar Suryastawa melalui keterangan tertulis. Saat itu, personel TNI menembak yang bersangkutan di bagian lengan tetapi pelaku dapat kabur karena lompat ke dalam jurang. Tak lama berselang, sambung Suryastawa, personel memperoleh informasi dari warga adanya seorang warga dengan luka tembak dibawa ke puskesmas oleh kepastoran gereja dan beberapa orang masyarakat lainnya. Setelah dilakukan pengecekan dan dicocokkan dengan KTP yang didapatkan saat pemeriksaan, dipastikan orang tersebut adalah Janius Bagau, salah satu anggota KKB yang sering melakukan aksi teror di Sugapa dan menjadi salah satu penandatangan surat pernyataan perang kepada TNI Polri beberapa waktu yang lalu, kata dia. Suryaswata menambahkan, saat mendapatkan perawatan di Puskesmas Sugapa, Janius Bagau didatangi oleh 2 orang rekannya. Ketiganya berusaha melarikan diri, menyerang dan berusaha merampas senjata dari aparat gabungan TNI Polri yang berjaga di puskesmas. Dengan sigap aparat melumpuhkan ketiga orang itu hingga tewas, kata dia. Dipastikan ketiganya merupakan anggota dari KKB yang selama ini sering melakukan aksi teror dan penyerangan terhadap masyarakat dan aparat keamanan di Sugapa, sambung Suryastawa. Ia menyebut, selain Janius Bagau, identitas 2 anggota KKB lain yang tewas adalah Januarius Sani dan Justinus Bagau. Janius Bagau dan Januarius Sani keduanya turut menandatangani surat pernyataan perang kepada TNI Polri yang beberapa waktu yang lalu, kata Suryastawa. Kode bocor, turun gunung mau ambil logistik perang. Anggota KKB meregang nyawa. Melansir dari sumex.co, strategi TNI memutus jalur logistik KKB mulai membuahkan hasil. Seorang anggota KKB turun gunung hendak mengambil logistik yang disiapkan warga. KKB ini tidak menyadari jika ini jebakan yang sengaja dibuat TNI. Saat akan mengambil logistik itulah anggota TNI menyergap dan memintanya menyerah. Bukannya menyerah, KKB ini justru melarikan diri dengan memberi serangan balik ke TNI. Tak ada pilihan lain. Tindakan tegas terukur TNI terpaksa diterapkan. Sebelumnya, 1 minggu sebelum penyergapan, anggota TNI yang saat ini mendapat dukungan dari masyarakat mendapat informasi berharga bahwa akan ada anggota KKB yang turun gunung untuk mengambil bahan makanan untuk bekal menghadapi TNI Polri. Ini diketahui dari kode yang diberikan KKB ke warga. Jika ada kode ini, artinya warga diminta menyiapkan logistik di suatu tempat. Beberapa hari kemudian akan ada anggota KKB yang turun gunung untuk mengambil logistik itu. Nah, kode inilah yang dibocorkan warga ke TNI hingga berujung ke penyergapan menewaskan anggota KKB. Sementara itu, permasalahan KKB makin rumit. Teroris negara ini mendapat dukungan baru. Kaum muda negara Papua Nugini mendeklarasikan dukungannya untuk kemerdekaan Papua Barat. Mereka menyatakan siap berjuang bersama KKB untuk kemerdekaan Papua Barat sebagai negara berkedaulatan sendiri. Pemahaman warga Papua berasal dari satu bangsa dan satu leluhur yang sama dengan penduduk asli Papua Nugini, menjadi dasar perjuangan kaum muda Papua Nugini ini. Mereka mengaku tidak bisa dipisahkan dengan alasan apapun. Mereka meminta Indonesia meninggalkan Papua Barat dan memberikan kemerdekaan penuh kepada warga Papua Barat dalam menentukan negaranya. Indonesia juga dituduh membunuh, menangkap dan menyiksa orang Papua. Karenanya, mereka orang asli Papua Nugini (PNG) tidak akan tinggal diam. Kami akan mendukung perjuangan saudara-saudara kami, ujar Koordinator Pemuda Papua Nugini dalam siaran persnya yang diterima Suara.com. Mereka juga bakal mendukung perjuangan damai kemerdekaan Papua Barat.
Mereka akan mendesak pemerintahan Papua Nugini berkoordinasi ke pemerintah Indonesia untuk membicarakan hak politik bagi warga Papua Barat dalam menentukan nasibnya sendiri. Sementara itu, tokoh masyarakat Papua yang tinggal di Papua Nugini tegas menyatakan tetap mendukung Papua menjadi bagian NKRI. Dukungan diberikan dalam bentuk deklarasi membentangkan bendera merah putih di Gedung Kedutaan Republik Indonesia, RI, untuk Papua Nugini. Deklarasi ini disaksikan Wakil Duta Besar RI untuk Papua Nugini, Negraha Kurniawan bersama tokoh pemuda Papua di Papua Nugini, Insegris, Joplis dan Inseapartse. Deklarator dukungan yakni Yohanes Jegua, Alos Kalimun, Melagianus Sapre, Yakonia Swaimun dan Barbara Seyuane menilai adanya keseriusan pemerintah dalam membangun Papua, termasuk memperpanjangan pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Pembangunan dalam bentuk nyata yakni infrastruktur jalan, kesehatan dan pendidikan. Mereka juga menegaskan, akan menyuarakan kondisi asli Papua saat ini. Ini untuk membantah berita miring yang disampaikan KKB perihal kondisi Papua selama ini. Kami akan menyampaikan kondisi Papua saat ini bukan berita miring seperti yang disampaikan KKB, ujarnya. Mereka juga mendorong pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini membahas pengamanan daerah perbatasan. Kerawanan daerah perbatasan ini seringkali dimanfaatkan KKB sebagai jalur ilegal menyelundupkan senjata dan amunisi. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintahan Papua Nugini terkait dukungan pemuda Papua Nugini untuk KKB itu.